Hai, kembali lagi di channel aku Winpokpop. Dan hari ini aku akan melanjutkan alur cerita drama Ip episode yang kedua. Drama tentang perselingkuhan dan balas dendam ini cukup membuat deg-degan loh. Dan aku peringatkan, karena drama ini banyak mengandung unsur 18 tahun ke atas, aku sarankan bagi kalian yang nonton dramanya dan nonton alur cerita dari aku bisa menyaksikannya dengan bijak ya. Jadi ini dia alur cerita drama Ip episode yang kedua. Di episode kedua kali ini, So Eun Pyeong mulai mencari tahu di mana Lee Ra-el berada. Dia yakin Lee Ra-el sudah kembali ke Korea. Dulu So Eun Pyeong membantu dan menolong keluarga Lee Ra-el, bahkan mengurus pemakaman ayah Lee Ra-el. Bahkan ketika Lee Ra-el disiksa, So Eun Pyeong juga menolongnya. Ia mencari tahu di mana keberadaan Lee Ra-el, namun KTP Koreanya sudah tidak aktif lagi dan juga KTP ibunya. 라엘이가 아직 미국에 있는 걸까요? Selagi So Eun Pyeong bingung mencari keberadaan Lee Ra-el sendiri sudah hidup bahagia dengan keluarga kecilnya dan ibunya. Namun, bukan ibunya yang dulu, melainkan ibunya yang baru. Jadi, apakah Lee Ra-el diadopsi? 평생 엄마한테 얻어먹기. Sementara itu, kepala Han dan anaknya Han Sora sedang mengajari Dabi berkuda. Namun, Dabi kurang menyukainya dan memilih menangis sehingga hal itu dicemooh oleh kepala Han. 할아버지한테 못났다는 소리 듣고 싶어? Saat makan siang, Kang Yeon-gum dikejutkan dengan kedatangan Kim Jung-chul. Ternyata pimpinan Han ingin Kim Jung-chul bergabung di perusahaan mereka. Namun Kang Yeon-gum kurang menyukainya karena menurutnya Kim Jung-chul kurang kompeten dan ia sering mendengar rumor yang aneh tentang Kim Jung-chul. 열심히 배우겠습니다. Pimpinan Han punya alasan kenapa ia memasukkan Kim Jung-chul, di mana ia ingin memata-matai menantunya agar perusahaan tidak jatuh ke tangan Kang Yeon-gum. Mungkin karena kehebatan Kang Yeon-gum bekerja, kepala Han sedikit takut jika perusahaannya jatuh ke tangan Kang Yeon-gum. 그건 좀 심하지 아빠. 애비 앞에서 남편 편드냐? Sementara itu, So Eun Pyeong terus mencari keberadaan Lee Ra-el dan ia menemukan rumah sakit di mana ibunya Lee Ra-el dulu dirawat. Di sana dia menemukan fakta jika dulu ada sering wanita yang berkunjung dan tidak diketahui siapa namanya, berapa nomor teleponnya, namun ia sering membayar biaya rumah sakit itu. Tentu saja So Eun Pyeong menduga itu pasti Lee Ra-el. 네, 젊은 여성분이었던 걸로. Hari itu di TK Yayasan Lian diadakan pemilihan perwakilan orang tua. Tentu saja Han Sora langsung terpilih dan hal itu membuat yang lain merasa tidak adil. 우린 뭐 기부 안 했어? 그러니까. Kemudian ada kejadian tidak terduga saat ibu anak lelaki bernama No-e yaitu Eun Damri mau mengambilkan cemilan ke dalam tas anaknya. Ternyata ia salah mengambil tas, yang mana sebenarnya tas itu sudah ditukar oleh Lee Ra-el dengan milik Dabi. Isi tas Dabi ternyata ada popok dan hal itu menjadi ejekan anak-anak kecil di sana, di mana Dabi langsung memukul anak lelaki itu hingga pipinya berdarah. Kejadian itu pun menjadi heboh dan ibunya No-e pun membentak Dabi yang membuat pengawal Han Sora langsung turun tangan. 뭐야 당신? 사모님과 다비 아가씨에게. 당신 나가. 외부인이 왜 끼어들지? Han Sora lalu menampar wali kelas di TK itu, di mana sebagai wali kelas dia tidak membela anaknya sama sekali. Padahal wali kelas itu hanya ingin bersikap adil. Dan kemudian Han Sora juga memaksa wali kelas itu untuk berada di pihaknya. Jika tidak ingin, ia dipecat. Han Sora juga meminta Noh-ul untuk dikeluarkan. Namun menurut kepala sekolah di sana, hal itu tidak bisa dilakukan karena ibunya Noh-ul, Eun Damri, juga memiliki andil besar di sekolah ini. Sementara Damri sendiri, jika tidak ada permintaan maaf dari Han Sora, maka dengan jelas yayasan ini benar-benar memihak orang yang salah, sehingga Damri mengancam akan membawa hal ini ke media. 가만히 있지 않습니다. 열받게 하지 마세요. Kepala sekolah pun bingung harus bagaimana, dan kemudian terpilihlah untuk sementara ini perwakilan orang tua Lee Ra-el karena ia akan berjanji menyelesaikan permasalahan ini. Rencana Lee Ra-el adalah membahas permasalahan Han Sura kepada suaminya Kang Yeon-gum. Tentu saja Kang Yeon-gum bersedia datang ke kelas balet yang diadakan oleh Lee Ra-el. 제가 임시 학부모 대표를 맡았는데. Di pertemuan itu, Lee Ra-el ingin meminta Kang Yeon-gum bersedia meminta maaf kepada Eun Damri, dan Kang Yeon-gum bersedia melakukannya. Selagi Lee Ra-el menjelaskan, Kang Yeon-gum tidak bisa fokus melihat lekukan dan kecantikan Lee Ra-el. 화해하시고. Sementara itu, karena geram dengan kejadian di TK tadi, Han Sura memilih untuk mantap-mantapan dengan pengawalnya sendiri. Jelas ya dari awal yang selingkuh duluan ternyata Han Sora yang juga haus kasih sayang. 기분 좀 풀렸다. 저 씻으러 가도
될까요? Setelah selesai melakukan mantap-mantap, Hansura tetap membenci Endamri dan mencari cara agar meruntuhkan Endamri yang menurutnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaannya. 이 미친년을 유치원에서 어떻게 쫓아내지? Saat pulang ke rumah, Kang Yeon-gum berkata kepada Dabi putri kecilnya, ia akan mengizinkan Dabi untuk belajar balet dengan ibunya Boram. Di sini terlihat Kang Yeon-gum sangat menyayangi Dabi dan Dabi merasa nyaman di dekat ayahnya. Jadi saat di kelas balet itu, Dabi sangat menikmati perannya sebagai anak perempuan yang manis dan juga Lirael mengajak Dabi untuk singgah ke rumahnya selagi menunggu ayahnya menjemput. 장난감 진짜 많다? 진짜? Kang Yeon-gum pun menjemput anaknya di rumah Lirael. Di sana, Kang Yeon-gum memberikan gelang Lirael yang menurutnya terjatuh sewaktu malam itu. Lirael pun terkejut dan tidak mengira jika gelang peninggalan ayahnya itu akhirnya ketemu. Melihat Lirael yang sedang kesusahan memakai gelang itu, membuat Kang Yeon-gum berinisiatif menolongnya dan menyentuh tangan Lirael lagi, di mana mereka berdua merasakan getaran yang sangat berbeda. 그럼 이만. Sejak saat itu, Kang Yeon-gum selalu menjemput anaknya ke tempat Lirael dan di sana mereka sering berbincang sebelum pulang. Di sana mereka juga mengetahui kesukaan masing-masing, di mana Kang Yeon-gum ternyata menyukai alat musik bandoneon dan menurut Lirael itu sangat menarik, tidak seperti Hansura yang menganggap kesukaan suaminya begitu rendahan. 반도네온을 아신다니 신기해요. Saat itu, selagi Lirael memainkan musik andoneon itu, mereka terbawa perasaan ke dalam musiknya sehingga berdansa bersama. 하나의 심장이 되어가는 춤이에요. Setelah pulang ke rumah, Kang Yeon-gum mulai minum-minum dan memikirkan tentang Lirael, di mana ia berpikir bisa menyentuh wanita itu lagi karena segala tentangnya membuatnya bergairah, sehingga Kang Yeon-gum sudah tidak bisa menahan getaran di dadanya lagi dan kemudian akhirnya ia melampiaskannya kepada istrinya Hansura. Namun Kang Yeon-gum membayangkan ia sedang bersama Lirael. Sementara itu akhirnya So Eun-pyong menemukan Lirael, di mana meskipun sudah dewasa, Lirael terlihat masih memiliki wajahnya di waktu muda, sehingga mudah dikenali oleh So Eun-pyong. 그때 모습이 남아있어요. Sehingga So Eun-pyong langsung datang ke kelas balet tempat Lirael berada. So Eun-pyong langsung bertanya, kapan kamu kembali ke Korea? Namun sayangnya Lirael tidak mengenali So Eun-pyong. 거긴 언제 나온 거야? 해요. 무슨 말씀을 하시는지. Dan ternyata sebagai penonton kita tahu sebenarnya wanita itu adalah Lirael. Tapi ternyata nih, dia sudah merubah identitasnya, makanya nomor KTP-nya sudah tidak aktif lagi. Lirael sudah berubah nama menjadi Kim Sun-bi. 제 이름은 김선빈입니다. Kim Sun-bi bilang pasti So Eun-pyong salah orang, bahkan ia menunjukkan semua sertifikatnya yang dari dulu bernama Kim Sun-bi. Kemudian ibunya Kim Sun-bi datang. So Eun-pyong juga dikejutkan ternyata yang datang juga bukan ibunya Lirael yang dulu, melainkan orang lain. Tentu saja So Eun-pyong langsung meminta maaf karena sudah salah mengenali orang. 죄송합니다. Setelah So Eun-pyong pergi, ibunya Kim Sun-bi langsung menunjukkan sifat aslinya. Ternyata mereka berdua berkomplot untuk menjatuhkan pimpinan Han, di mana mereka merencanakan sandiwara ibu dan anak ini. 오랜 10년이 넘도록 준비했습니다. 고생이지 않게 하겠습니다. Lalu adegan beralih ke sebuah ruangan tersembunyi milik Lirael, di mana ruangan itu tempat dia mencari tahu semua info tentang pimpinan Han dan keluarganya. Dan kemudian IP episode kedua pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Jika ibu yang mengaku menjadi ibunya Kim Sun-bi alias Lirael adalah ibu palsu, apakah suaminya Jang Jin-wook juga palsu alias sandiwara? Dan bagaimanakah dengan anak mereka Boram? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya minggu depan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita selanjutnya. Bye-bye!